Hello, good morning, my student. How are you today? I hope you are safe and healthy always. Okay, my dear, Miss reminds you to keep your healthy body always as washing your hand and bring your hand sanitizer wherever you go. And our topic today is Invitation. Last week, we have already about the simple present tense. Simple present tense itu waktu dalam bahasa Inggris dan penggunaannya kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dalam invitation ini kita menggunakan simple present tense, right? Sebelumnya Miss mengingatkan kembali untuk setiap anak-anak kami mengisi presensinya masing-masing. Invitation di sini artinya mengundang. Tahu kan mengundang? Mengundang bisa aja mengajak secara formal dan informal. Oke, sebelum Miss menjelaskan lebih lanjut, Miss akan memberitahu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa mampu mengungkapkan ungkapan mengajak, dan yang kedua, siswa mampu merespon ungkapan ajakan, baik menerima maupun menolak. Yang ketiga, siswa dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, now topik kita ada yang dinamakan dengan making, accepting, and refusing invitation. Accepting and refusing invitation adalah respon daripada ajakan tersebut. Di sini ada contoh yang mendahului. How about you see a movie with me and my friends? Responnya, no thanks, maybe another time. Dan yang kedua, I was wondering if you like to come. Sure, I would like to come to your party. Okay, next. Ini ungkapannya. Ada inviting someone dalam ikatan formal. Ada 3, Miss kasih contoh. Yang pertama, would you like to blank blank blank? Bisa kita tambahkan dengan would you like to drink coffee with me? Apakah kamu minum kopi denganku? Dan yang kedua, I'd very much happy if you blank blank blank. Bisa kita tambahkan dengan kalimat I'd very much like you if you want church with me next Sunday. Saya senang jika kamu ingin pergi ke gereja dengan saya minggu depan. Dan yang ketiga, we should be pleased or delighted if you could blank blank blank. Bisa kita tambahkan dengan we should be pleased or delighted if you could come on our party tonight. Kamu harus senang jika kamu bisa datang di pesta kami nanti malam. Next. Bagian informalnya ada 4 Miss beri contoh. Yang pertama, why don't you come to blank blank blank? Why don't you come to my birthday party? Bisa artinya adalah mengapa kamu tidak datang ke pesta ulang tahunku? Dan yang kedua, like to come to wedding party. Sukakah datang ke pesta pernikahan? Dan yang ketiga, shall we come to blank blank blank?
Miss beri contoh, shall we come to your house tomorrow? Haruskah kami datang ke rumahmu besok? Dan yang keempat, you must come to. Bisa kita tambah dengan kalimat, you must come to school every Saturday. Yang dalam artian, kamu harus datang ke sekolah setiap hari Sabtu. Oke, next. Accepting an invitation dalam istilah formal. Ada 4 Miss beri contoh. Yang pertama, that's very kind of you. Kamu sangat baik. Ini meresponnya jika ada yang mengundang kita dan kita harus merespon baiknya itu dengan kata, bisa kita katakan, that's very kind of you. Kamu sangat baik. Dan yang kedua, yes, we'd very much like to blank blank blank. What a delightful idea. Bisa kita tambah dengan kata, yes, we'd very much like to go to the beach on next holiday. What a delightful idea. Ya, kami sangat ingin pergi ke pantai liburan nanti. Itu ide yang bagus. Dan yang ketiga, with the greatest pleasure. Bisa kita tambah dengan kalimat, with the greatest pleasure we'll come to your birthday party. Yang dalam artian, dengan senang hati kami akan datang ke pesta ulang tahunmu. Yang keempat, thank you very much for inviting me. Terima kasih banyak sudah mengundang saya. Itulah merespon baik sebuah ajakan dalam formal. Ini informalnya ada Miss beri contoh 3. Yang pertama, I would or will. I would or will come tonight. Saya akan datang nanti malam. Dan yang kedua, that would be very nice. Itu akan sangat bagus. Yang ketiga, okay, I'd like to love to come. Okay, saya sangat ingin datang. Dan di sini kita akan membahas tentang refusing an invitation dalam formal. Refusing sama artian dengan declining, menolak. Ada 4 Miss beri contoh. Yang pertama, I'm very sorry, I don't think I can. Saya minta maaf, saya pikir saya tidak bisa. Dan yang kedua, I'd like to, but. Bisa kita beri contoh, I'd like to, but I can't to come. Saya sangat ingin, tapi saya tidak bisa ikut. Dan yang ketiga, I'm afraid I've already promised. Bisa kita tambah dengan kalimat, I'm afraid I've already promised to come to John's birthday party tonight. Dalam artian, sayangnya saya sudah berjanji untuk datang ke pesta ulang tahun John nanti malam. Dan yang keempat, thank you for invite me, but. Bisa kita tambah kalimat dengan thank you for invite me, but I allergy with seafood. Terima kasih telah mengundang saya, tapi saya alergi dengan makanan laut. Next. Dan yang terakhir, declining an invitation dalam istilah informal. Bahwasanya informal ini seperti kita dengan teman kita, teman sebaya. Jadi ada 3 Miss beri contoh. Yang pertama, sorry, I can't. Maaf, saya tidak bisa. Yang kedua, I'd love to, but. Bisa kita tambahkan contoh, I'd love to, but I can't go out at night. Saya ingin sekali, tapi saya tidak bisa keluar malam. Dan yang ketiga, dan yang terakhir, I wish I could, but.
Bisa kita beri contoh, I wish I could, but I not promised. Saya berharap saya bisa, tapi saya tidak janji. Invitation, hal mengajak. Mengajak bisa dalam artian mengajak ke rumah, atau mengajak untuk pergi bermain, atau mengajak untuk datang ke suatu tempat atau sebuah pesta. Jadi, kita bisa menggunakan kalimat-kalimat yang sudah Miss beri tadi tentang asking invitation or accepting and refusing or declining. Bisa kita gunakan itu ketika kita ingin mengatakannya dalam bahasa Inggris. Dan ini bisa juga kita gunakan ketika kita berada di lingkungan sekolah. Apabila kita ingin lebih mengimprove, meningkatkan bahasa Inggris kita, so kita bisa menggunakan kalimat-kalimat yang sudah Miss beri tadi untuk melatihnya lebih lagi. Oke. Dan kesimpulan daripada pembahasan kita hari ini yaitu bagaimana kita bisa mengaplikasikan atau mengatakan atau mengungkapkan sebuah ajakan itu kepada sesama kita atau kepada keluarga dalam bahasa Inggris, yang dimana Miss ada beri dalam formal, dalam informal, dalam hal menerima dan menolak ajakan itu ada Miss beri tadi kan. Jadi Miss harap pembelajaran kita hari ini diulang kembali di rumah, karena pembelajaran kita ini akan berkelanjutan di pembahasan kita di hari yang akan datang. Jadi semakin lagi untuk memahami pembahasan kita hari ini dan untuk mempermudah pengerjaan tugasnya. Sekali lagi Miss ingatkan, untuk setiap tugas yang Miss beri, semua Miss harap anak-anak Miss mengerjakannya. Perihal salah atau benar itu urusan belakang, tetapi ketika kalian ada niat untuk melakukannya, untuk mengerjakannya, pasti akan ada yang benar di antara jawaban yang kalian beri. Okay, I think that's all for our meeting today. To close our meeting with pray. Pray begin. Pray and okay. Thank you, dear. See you next day.